Banyak sekali, mungkin di antara teman-teman dan juga banyak sekali pengusaha yang sudah memiliki website, tapi masalahnya bukan bagaimana kita memiliki sebuah website. Sebenarnya ada banyak sekali cara agar website kita dikunjungi banyak pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di channel Ahmad Sarif. Di mana channel ini saya buat khusus untuk berbagi pengalaman saya dalam menjalankan bisnis, terutama dalam menjalankan bisnis online dan juga digital marketing. Dan kali ini saya akan bahas sesuatu yang memang sangat dasar sekali, khususnya buat teman-teman yang punya website, yaitu 6 cara meningkatkan pengunjung website. Sebenarnya ada banyak sekali cara agar website kita dikunjungi banyak pengunjung, tapi saya tidak akan bahas semuanya karena saya khawatir teman-teman nanti malah pusing. Jadi saya akan bahas untuk video kali ini kita akan bahas cukup 6 saja. Terutama ini adalah 6 hal yang paling dasar, minimal teman-teman bisa praktekin 6 hal tersebut dan teman-teman minimal websitenya itu bisa memiliki pengunjung yang lebih banyak. Seperti saya tahu, banyak sekali mungkin di antara teman-teman dan juga banyak sekali pengusaha yang sudah memiliki website, tapi masalahnya bukan bagaimana kita memiliki sebuah website. Pengalaman saya, itu ada seorang pengusaha pesan website ke saya dan harganya juga cukup mahal. Waktu itu kalau tidak salah puluhan juta. Tapi yang jadi masalah itu bukan bagusnya si website dikembangkan, tapi masalahnya adalah bagaimana orang tersebut atau kita itu bisa membuat website kita menjadi ramai. Saya ibaratkan website itu adalah sebuah toko. Misalnya teman-teman bisnis kemudian punya ruko. Bayangkan kalau teman-teman punya ruko, rukonya bagus, sewanya mahal, tapi tidak ada yang berkunjung. Percuma, sama seperti website. Jadi di sini bukan seberapa bagus websitenya teman-teman, tapi seberapa manfaat dan juga seberapa banyak teman-teman bisa mendatangkan pengunjung ke dalam website tersebut agar nantinya di sana terjadi yang namanya penjualan atau pembelian dari produk atau jasa yang teman-teman miliki. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam 6 tips bagaimana agar website kita banyak dikunjungi oleh pengunjung. Yang pertama, tips pertama itu adalah perhatikan tampilan dari website yang teman-teman miliki. Nah, tampilan di sini kalau bahasa teknisnya adalah UI atau singkatan dari user interface. User interface ini adalah bagaimana teman-teman bisa menampilkan websitenya teman-teman sesuai dengan karakteristik bisnis yang teman-teman miliki. Jangan sampai teman-teman bikin website tapi asal-asalan, tidak sesuai dengan target marketnya. Contoh misalnya, teman-teman misalnya punya target market adalah anak muda. Teman-teman mungkin bisa bikin website dengan menggunakan warna-warna yang lebih milenial atau yang lebih colorful. Nah, beda cerita kalau misalnya teman-teman target marketnya adalah orang tua. Mungkin teman-teman bisa menggunakan warna-warna yang lebih kalem atau yang lebih elegan. Dan perhatikan, pada saat orang datang ke websitenya teman-teman, jangan sampai orang itu malah bosen atau jangan sampai orang itu malah pengen cepet-cepet kabur. Contohnya kalau cepet-cepet kabur alasannya misalnya mungkin saja teman-teman menggunakan warna yang terlalu kontras. Contohnya misalnya teman-teman menggunakan warna font itu warnanya misalnya kuning sedangkan backgroundnya putih, itu kan sangat kontras, jadi alhasil nggak enak dipandang mata. Nah, perhatikan hal-hal seperti itu. Jadi pertama, ingat teman-teman harus perhatikan UI atau user interface atau tampilan dari website yang teman-teman miliki. Tips kedua, agar websitenya teman-teman itu lebih banyak dikunjungi oleh pengunjung, itu adalah UX atau kepanjangan dari user experience. Bahasa awamnya adalah bagaimana teman-teman memberikan pengalaman kepada pengunjung yang datang ke dalam halaman website yang teman-teman miliki. Nah, biasanya sebuah website memiliki tingkat kedalaman.
saya sarankan tingkat kedalamannya itu maksimal 3 atau 4 level. Contohnya misalnya gini, teman-teman kan mungkin sering belanja online, terus teman-teman misalnya datang ke satu website A misalnya, kemudian teman-teman melihat ada beberapa produk di halaman home-nya. Teman-teman klik, kemudian masuk ke detail produk. Setelah masuk ke detail produk, masuk ke checkout atau keranjang belanja. Setelah itu selesai. Itu kan 4 level ya. Jangan sampai teman-teman bikin website yang berbelit-belit, menunya susah ditemukan, kemudian bahkan membuat orang lain itu menjadi bingung terhadap informasi atau hal-hal yang memang pengen teman-teman sampaikan. Jadi sekali lagi perhatikan UX-nya atau user experience-nya dan pastikan bahwa teman-teman itu maksimal memiliki 3 atau maksimal 4 level terendah dari websitenya yang teman-teman miliki. Langkah ketiga agar website kita memiliki banyak pengunjung adalah, ini yang paling sering dan menjadi penyakit hampir semua pemilik website, adalah mereka jarang sekali mengupdate website mereka. Nah, contoh saya ibaratkan website ini adalah perut kita nih ya. Namanya perut itu kan harus diisi makanan setiap hari. Kalau enggak, itu pasti lama-lama lapar. Kalau sudah lapar, lama-lama nanti kalau nggak diisi terus lama-lama sakit, bahkan itu bisa mati. Nah, website juga seperti itu. Jadi kalau ibarat perut, website itu harus setiap hari diisi yang namanya konten. Nah, pastikan ini tips ketiga adalah isi selalu konten. Tidak harus banyak kontennya, tapi lakukan secara rutin. Minimal 1 hari 1 konten, itu tidak menjadi masalah. Nah, konten di sini itu bisa macam-macam. Bisa itu berupa artikel, bisa berupa gambar, bisa juga berupa video. Nah, sedangkan konten artikel sendiri itu teman-teman misalnya bisa masukkan mengenai info berita, tips dan trik, atau mungkin mengenai portofolio kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman bingung, contohnya nih saya kasih contoh. Teman-teman misalnya bisnisnya mengenai makanan, misal jual makanan. Teman-teman bisa coba misalnya membuat artikel mengenai bagaimana menyimpan makanan ini yang baik dan benar, atau bagaimana agar makanan ini tidak cepat basi, atau bagaimana menyajikan makanan ini agar lebih enak, dan lain sebagainya. Pokoknya pastikan bahwa teman-teman itu harus selalu mengupdate yang namanya konten. Kenapa? Karena selain terlihat lebih hidup si websitenya, itu juga akan sangat disukai sama yang namanya Google. Google atau disebut mesin pencari itu sangat suka dengan website-website yang selalu diupdate kontennya. Ingat sekali lagi, jangan pernah lupa untuk mengupdate konten. Karena kenapa? Karena Google itu senang sekali dengan website yang diupdate kontennya setiap waktu. Tips keempat agar websitenya teman-teman itu banyak pengunjung itu adalah dengan mempromosikannya menggunakan iklan berbayar. Saat ini ada banyak sekali iklan berbayar yang disediakan di internet. Contohnya teman-teman bisa menggunakan yang namanya Google AdWords atau Google Ads ya sekarang. Kemudian teman-teman bisa menggunakan yang namanya Facebook Ads. Kemudian teman-teman bisa menggunakan yang namanya Instagram Ads atau iklan-iklan lainnya. Tapi jangan lupa, iklan-iklan tersebut harus diarahkan ke website yang teman-teman miliki. Biar apa? Biar semakin banyak pengunjung yang datang ke website yang teman-teman miliki. Nah, tips kelima yang bisa dilakukan agar website kita banyak pengunjung adalah dengan cara gratis. Contohnya teman-teman bisa mempromosikannya ke sosial media yang teman-teman miliki. Saat ini kita biasanya memiliki lebih dari sosial media. Contohnya saya sendiri itu punya Facebook, punya yang namanya LinkedIn, punya yang namanya Instagram, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa coba promosikan websitenya teman-teman ke dalam sosial media yang kita miliki. Contoh, teman-teman misalnya sudah posting tadi seperti tips sebelumnya nomor 4 mengenai bagaimana membuat makanan yang enak misalnya ya. Nah, itu kan biasanya ada alamat URL-nya, contoh seperti ini ya. Nah, teman-teman itu copy alamat URL-nya, kemudian teman-teman copy paste ke misalnya status di Facebook. Tapi jangan asal copy paste, teman-teman mungkin bisa misalnya contoh kayak gini. Teman-teman bisa menuliskan
Kalau ada yang ingin mendapatkan tips trik mengenai bagaimana cara membuat makanan yang enak, bisa kunjungi, nah alamatnya ini misalnya. Oke, jadi teman-teman bisa memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan website yang teman-teman miliki. Langkah keenam yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung yang datang ke websitenya teman-teman, itu teman-teman bisa melakukan yang namanya guest blogging. Nah, guest sendiri bahasa Indonesianya adalah bertamu atau tamu, sedangkan blogging di sini artinya blog, berarti kita bertamu ke blog orang lain, kemudian kita baca artikel yang ada di blog tersebut. Biasanya di dalam blog tersebut biasanya suka ada kolom komentar. Kita bisa komen atau memberikan komentar ke dalam blog tersebut, tapi jangan lupa sisipkan link dari website yang teman-teman miliki. Harapannya ada dua. Yang pertama adalah si pemilik blog itu tertarik dan kemudian mengklik link website yang teman-teman miliki. Atau harapan kedua adalah pengunjung lain yang kebetulan datang ke blog tersebut, membaca artikelnya, kemudian membaca komentar teman-teman, kemudian tertarik untuk berkunjung juga ke website yang teman-teman miliki. Nah, itu adalah cara sederhana yang bisa teman-teman lakukan. Tapi jangan lupa, jangan cuma satu atau dua blog yang teman-teman kunjungi. Teman-teman mungkin sehari bisa berkunjung ke 10 blog, kemudian kasih komentar, atau kalau masih banyak waktu teman-teman bisa ibaratnya 10, 15, dan seterusnya gitu. Harapannya adalah tadi, semakin banyak blog yang teman-teman kunjungi dan teman-teman berikan komentar, semakin banyak pengunjung yang mudah-mudahan datang ke website yang teman-teman miliki. Oke sahabat, itulah 6 tips yang bisa saya berikan untuk saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi insight atau wawasan baru buat teman-teman yang mungkin sebelumnya tidak tahu atau tidak paham apa itu istilah UI, apa itu istilah UX, kemudian apa itu istilah guest blogging, dan sebagainya. Nanti di lain kesempatan saya akan coba bikin video lebih teknis mengenai bagaimana meningkatkan lebih banyak pengunjung ke dalam website yang teman-teman miliki. Nah, tapi untuk saat ini saya sarankan teman-teman bisa lakukan dulu 6 tips tersebut. Lakukan 1,5 jam atau mungkin 1 jam atau mungkin 2 jam dari kesibukan yang teman-teman miliki. Mudah-mudahan dari sana pengunjung websitenya teman-teman bisa bertambah dari sebelumnya. Semoga 6 tips yang tadi saya berikan itu bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa komentar di kolom di bawah ini. Tapi kalau buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe dulu. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di-share dan juga di-like, dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.